Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di atas ketaatan dan menjaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Raqaizu fi Tarbiyatil Abna, kiat-kiat di dalam mendidik anak, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Melanjutkan kiat yang sebelumnya, yaitu doa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'watin mustajabatin." 3 doa yang berpeluang besar untuk dikabulkan, doa-doa yang mustajab, la syakka fihinna, di antaranya adalah da'watul walidi, doa dari kedua orang tua untuk anak-anaknya. Wa mimma yanbaghi at-tanbihu alaihi fi hadzal maqami aidan annahu 'alal walidaini an yahdharu min ad-du'ai 'ala auladihima bisyarri. Dengan memperhatikan betapa tingginya kedudukan doa orang tua, yaitu doanya mustajab, maka hendaknya kedua orang tua itu untuk berhati-hati jangan sampai mengucapkan kata-kata yang mengandung keburukan, mengandung kejelekan. Karena meskipun tidak dilafadzkan dalam bentuk doa, tetapi kalau kata-kata tersebut ditujukan kepada anak-anaknya, ya, maka bisa jadi itu bisa termasuk bagian dari doa. Ya, ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, la siyama fi halil ghadabi, terlebih lagi ketika dalam keadaan marah, ya, kita menyebut, ya, anak kita dengan suatu keburukan, ya, maka khawatir itu akan terjadi, ya, karena tadi kedudukan doa kedua orang tua itu memiliki, ya, memiliki sifat mustajab, ya, mudah untuk dikabulkan. Fala yata'ajjala bi du'ai ala auladihima, maka jangan tergesa-gesa, ya, mengeluarkan kata-kata yang buruk, dan itu bisa termasuk doa terhadap anak-anaknya. Fatustajabu da'watuhuma tsumma yandama ba'da dzalika nadamata syadidah. Ya, kalau itu terjadi, ya, kata-kata yang buruk tersebut, ya, menjadi kenyataan, maka pasti kedua orang tua akan menyesal, ya, akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam, ya, karena bagaimanapun juga orang tua tidak akan mungkin menginginkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk menimpa anaknya, ya. Mungkin karena spontanitas, ya, karena marah, karena tidak sabar dengan tingkah laku anak-anaknya, lalu kemudian dia mengucapkan kata-kata, ya, yang buruk, dan itu bisa menjadi kenyataan, ya, meskipun itu tidak diinginkan, namun karena kata-kata tersebut, ya, terhitung sebagai doa, maka hendaknya kedua orang tua untuk berhati-hati, ya, berhati-hati untuk mengontrol lisannya
dari mengatakan hal-hal yang buruk terhadap anak-anaknya. Faqad hadzarana Rasuluna al-Karimu sallallahu alaihi wasallam min dzalika faqala. Dan Rasulullah yang karim sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memperingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang itu termasuk doa. Wala tad'u ala auladikum, janganlah kalian mendoakan keburukan. La tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap diri-diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, dan juga jangan mengatakan kata-kata yang jelek kepada anak-anak kalian. Ya, umpamanya ya, saking emosinya, ya, dasar anak bodoh, dasar anak pemalas, dasar anak nakal, dasar anak tidak tahu diri, ya, celaan, ya, maka hindari kata-kata seperti itu. Wala tad'u ala amwalikum, demikian juga hindari mengucapkan kata-kata yang mengandung keburukan terhadap harta-harta kalian. Ya. Dan tentunya ya, sifat manusia tidak bisa lepas dari yang namanya marah. Ya. Tentunya kita bersungguh-sungguh, ya, ekstra hati-hati, ya, dari bahaya ucapan, bahaya lisan, ya. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai ucapan-ucapan yang buruk tersebut bertepatan dengan waktu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan doa, mengabulkan permohonan, lalu kemudian hal itu terjadi, ya, menjadi kenyataan. Fayastajibu lakum. Ya. Masih beruntung kalau kata-kata yang buruk tersebut tidak bertepatan dengan saat-saat di mana Allah mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Karena Allah yang lebih tahu kapan, ya, saat di mana Allah SWT mengabulkan permohonan atau permintaan hamba-hambanya. Kalau itu pas bertepatan, ini sangat berbahaya. Dan kita tidak tahu kapan Allah SWT mengabulkannya. Allah yang memiliki kehendak. Jam berapa Allah mengabulkan doa, tanggal berapa, tahun berapa, ya, pada saat kapan, situasinya Allah yang lebih tahu, ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah SWT mengatakan, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu, dan manusia itu sering berdoa dengan keburukan, ya, untuk keburukan di dalam doanya, ya. Sebagaimana ia berdoa du'aahu bil khairi, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, ya. Kalau untuk kebaikan nggak masalah, ya, menyegerakan berdoa untuk kebaikan nggak ada masalah. Namun manusia juga sering, ya, mengucapkan kata-kata yang buruk untuk kebaikan. Wa kana al-insanu ajula, dan manusia itu adalah makhluk yang suka tergesa-gesa, tidak sabaran, ya, tidak mampu menahan lisan dari melampiaskan amarah, ya. Karena lisan yang mengucapkan kata-kata buruk itu bisa jadi kenyataan, ya, meskipun mungkin tidak diniatkan, ya, meskipun mungkin kita tidak punya niat untuk mengharapkan keburukan, tapi karena itu bisa terhitung doa, maka bisa terjadi, ya. Beda kalau baru di batin, belum diucapkan, ya, karena doa itu adalah ucapan permohonan, ucapan yang mengandung doa, baik itu hal yang buruk maupun yang baik. Qala Qatadatu rahimahullahu yad'u ala malihi wa fayal'anu malahu wa waladahu walau istajaballahu lahu la ahlakahu.
seorang ulama salaf, Qatadah rahimahullah, mengatakan, ya, ada orang yang berdoa, ya, berdoa meminta harta, ya, lalu kemudian ia kecewa atau ia mengalami masalah, lalu kemudian ia melaknat harta, ya, melaknat anak-anaknya. Seandainya saat dia mengucapkan perkataan yang buruk terhadap harta dan anaknya, Allah mengijabahinya, maka pasti akan terjadi kebinasaan baik pada hartanya maupun pada keturunannya. Wa qala al-allamatu Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah, wa hadha min jahlil insan. Ya, Al-Allamah Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah, beliau mengatakan, di antara bentuk kebodohan manusia itu wa ajalatihi, dan juga di antara sikap ketergesa-gesaan, sikap ketidaksabaran, haitsu yad'u ala nafsihi, ya, wa auladihi wa malihi bisyarri, yaitu mendoakan untuk dirinya, berkata-kata tentang dirinya, ya, mengucapkan doa untuk anak-anaknya dan hartanya dengan keburukan. Indal ghadab, ketika marah, ya, dasar mobil ini pembawa sial misalnya, coba kalau saya tidak memakai mobil ini mungkin saya tidak akan tabrakan. Ya, dia melaknat hartanya, melaknat kendaraannya, ya, maka kalau itu bertepatan dengan saat di mana Allah mengampunkan, itu bisa terjadi, nanti akan menjadi sial kendaraannya, ya. Wa yubadiru bidzalika ad-du'ai kama yubadiru bidu'ai fil khairi, ya, manusia itu, ya, suka tergesa-gesa, ya, mendoakan hal yang buruk sebagaimana ia bersegera di dalam berdoa untuk hal-hal yang baik. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.